Selamat pagi, selamat siang. Halo, halo. Apa kabar? Apa kabar? Semangat pagi. Semangat menjelang makan siang. Makan siang, makan apa ya nanti ya? Nggak tahu, Kak. Ayo, kita mulai. Yuk. Halo kawan-kawan, sebentar ya, tiba-tiba ada kesalahan teknis. Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat bersua kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, apa kabar semuanya? Hari ini udah ada teman-teman yang udah menyapa. Pagi Kak, pagi. Pagi semua. Ada cewek pesek, ada Mama Diser Ediva, ya. ada Yuyun, ada Baik, Alifa, ada Detas, ada Febri, ada apa nih? Cipai. Apa nih Cipai? Cipai. Nggak tahu bahasa Mandarin munculnya soalnya. Tinggalnya di dalam Miali. Ada Aina, ada Triana Wati, ada Linda Sari, Oke, ada Putri Kelana, Anggun C. Sasmi, oh bukan, Anggun Puspita Arum, ada Uti, ada Nu, ada Triandika, ada juga Sari. Tainan hadir lagi. Ini buat kawan-kawan yang di selatan, panas nggak sih hari ini? Di utara panas. Iya nih, makanya penasaran nih teman-teman. Kemarin sempat di Miaoli itu cuacanya sampai dengan 16, di Puli katanya terdingin 16 derajat Celcius. Udah masuk musim dingin ya. Iya, kok bisa sih? Tinggi kali, dataran tinggi di atas gunung. Aduh, Nenek Nila selamat pagi, juga Ani. Hai semua. Nenek katanya dengar-dengar udah mau pulang ya? Iya, udah mau For pulang. good. Iya, katanya udah mau pulang ya, Sudah mau selesai. pulang lepas udah apa namanya? Udah lulus ya. Universitas Taiwan Internasional. Ini banyak lulusan internasional dari Taiwan ini. Udah gitu. Jurusannya apa? Jurusan Kedokteran. apa ya? Kedokteran. Ya. Keperawatan. Bukan lah, mungkin jurusan Kalau ini. sekolah yang Jurus- jurusan jurus- yang jurus. paling lama itu kan dokter. Rata-rata dokter ya. Iya. Heeh. Ini mungkin ini ya jurusan apa namanya? Bagaimana hidup semakin lebih baik. Jurus apa? Jurus ular. Jurus ular, jurus mabok. Mau tanya nih, kata kapan penerbangan dari Indonesia normal lagi? Jangan tanyakan aku, tanyakan samanya apa namanya Si Afid. si Abang Afid ya. Tolong tanyain sama Abang Afid kapan dia itu namanya Jangan ngamuk pindah lagi gitu ya. Iya, pindah ke negeri Mars gitu, ke planet Mars gitu ya. Kapan pindahnya gitu. Oke, mungkin beberapa hari ini kawan-kawan udah mulai merasakan kayaknya perubahan cuaca ya, perubahan cuaca. Agung pengen tanya nih, siapa di sini yang udah mulai merasa kulitnya itu kayaknya kok gatal-gatal kering gitu? Penasaran pengen tahu karena ini kan perubahan musim nih ya. Kalau misalkan kamu merasa beberapa hari ini kulitnya itu mulai nggak enak, kering gatal, tolong tulis angka 2 dong, ketik angka 2. Ketik angka 2. Kita pengen tahu apakah betul karena di kantor ini selain Agung juga ngerasain teman kantor juga ngerasain kok sekarang ini mulai gatal-gatal. Bener nggak sih kalian juga punya perasaan yang sama? Tolong ketik 2, tolong ketik angka 2. Penasaran, pengen tahu aja. Karena kan sekarang baru bulan 9 ya. Bulan 9 itu sebenarnya masih belum. Bukannya sudah memasuki musim gugur. Licio mah. Tapi belum licu kan, belum kan? Belum ya. Belum gitu loh. Tapi kenapa mulai Gatel. Apa mungkin gara-gara kulit Terima orang uang. kulit orang tua kali ya? Telapak tangan gatel itu mau terima uang gatel. Iya, kiri ya. Kalau kanan keluar duit. Karena Iya, keluar duit. ada beda. Kalau kiri itu terima duit, kalau kanan ngeluarin duit gitu. Kalau misalnya gatalnya kanan, pindahin. Ya pindah. Gatalnya yang sini. Gosok-gosok. Digosok-gosok supaya gatalnya pindah gitu. Ternyata banyak loh Kak Aminah. Oh ya. Iya, ini banyak nih yang udah ngetik 2 nih. Nah. Piye. Oh, ini berarti memang cuaca di dunia ini makin lama makin amburadul ya. Iya, Jadi ini udara gue pun berasa tidak gatal. bersahabat. Udara juga tidak bersahabat. Iya. Banyak Padahal banget di Taiwan yang ngetik bukannya angka 2. termasuk udaranya lembab. Justru lembab itu yang bisa menyebabkan Enggak, gatal. soalnya gatal di permukaan kulit itu karena kulit kita tuh kering, terus udah gitu kan gini loh. Di luar panas. Kalau misalkan kulit kita itu lembab, dia akan mengeluarkan keringat untuk menstabilkan kadar air yang ada di permukaan kulit.
Tapi karena perubahan cuaca ya jadi dingin, mungkin kulit kita itu akan merespon bahwa oh ternyata nih di luar nggak terlalu kering. Tapi jadi minyaknya itu nggak keluar, karena minyaknya nggak keluar permukaan kita jadi gampang gatel-gatel gitu, kayak sampai merah-merah gitu. Kemarin Agung sempat ruam. Agung kemarin sempat di sini nih, deket apa namanya di jam tangan ini. Agung jam tangan kali. bukan jam tangan ini kan aku udah pakai bertahun-tahun, nggak mungkin Kan gatel. beda, sekarang kan kualitas kulit beda. Oh iya, mungkin karena ini kali ya, faktor faktor usia. Jamnya pakai jam yang kulit dong, jangan yang Oh nggak bisa, Agung nggak bisa. metal. Oh, Agung kulit nggak bisa. Kalau pakai kulit langsung gatel. Karet, Oh apalagi parah. terus Jadi emas. Oh emas enggak. Bu, beliin yang emas ya Bu ya. Iya. Karena panasnya beda kayak tahun dulu Kak, makanya kulit jadi kering. Iya makanya Agung saranin buat kalian ya, mulai beberapa saat ini jangan sampai musim dingin ya. Mulai sekarang kalian mesti mengoleskan gel pelembab ya. Ada yang parah loh, Selisa. Sampai apa dibilang? Sampai minum obat gatel. Aduh. Serius banget ya. Sampai parah banget ini. Ya udah, berarti kalian mesti mulai membiasakan diri pakai ini ya, body lotion ya. Harus mulai pakai. Jangan tunggu sampai musim dingin. Kalau musim dingin udah telat. Nanti bisa sampai kayak kulitnya keringnya itu udah kayak padang gurun. Bukan, udah kayak sisik ini loh. Ular. Sisik ular. Sampai bersisik-sisik itu udah parah banget. Jadi kalian mesti sekarang nih, mulai sekarang sebelum musim dingin masuk. Ular. Iya. Mau ganti kulit Kak Agung. Katanya Pramesti aku sering dipukul, gimana Kak? Dipukul. Oh, ini nanti kita bakal bahas ceritanya di belakang ada nih. Jadi buat kawan-kawan mulai sekarang ya, biasakan menggunakan body lotion. Oke, body lotion. Habis mandi, pakai tuh Langsung pakai body lotion biasanya. Jangan sampai udah masuk musim dingin. Kalau udah masuk musim dingin telat, oke? Atau sebelum tidur juga pakai. Iya. Kalau misalnya kering sekali Betul, kita kan bisa merasakan kalau misalnya pakai pelembab, dia nyerapnya itu cepat, itu menandakan bahwa kulit kita itu sangat-sangat kering. Iya. Jadi mungkin selang berapa lama pakai lagi. Betul. Ada yang bilang katanya si Merlin katanya. Gatal-gatal. Iya, mulai gatal-gatal nih, gue bingung. Katanya Merlin. Karena gue duduk di sebelah kamu ya. Iya, jadi gatal. bawa kotoran. Kayak lalat gitu. Katanya Nenila betul, katanya udah mau lulus nih Human Error International Academy. Kongsi ya. Nyai katanya inboxnya dibuka, sabar ya Kak ya, kita balasnya dari bawah. Jadi jangan kirim berkali-kali, kirimnya sekali aja gitu loh. Katanya Merlin sediain Vaseline nih untuk kulit kering. Vaseline boleh ya, cuman kalau menurut Agung ya karena bahannya sangat mengkhawatirkan, Agung sih nggak pakai itu ya. Biasanya Vaseline Agung pakai buat ngelap sepatu kulit sih. Oh ya? Iya, bermanfaat banget. Jadi mengkilap gitu. Jarang-jarang pakai di kulit, kecuali memang udah kering banget baru kering pakai. Kering banget itu cocok banget karena iya. Vaseline lumayan berminyak sih. Iya, kadang-kadang nggak cocok buat orang yang memang kulitnya udah berminyak, terus kamu pakai di Vaseline, malah kamu bisa jadi jerawatan. Oke? Katanya mamaku Marini tiap hari habis mandi pakai hand body. Iya, betul. Kering bulet putih nipis merembet. Nah itu karena kulitnya udah mulai kering. Jadi kamu mesti pakai body lotion ya. Hati-hati loh ya, keringnya itu bisa sampai terjadi peradangan. Iya. Itu udah Parah gitu loh. Harus ke dokter. Tadi ada yang bilang katanya makan gatalnya sampai terpaksa harus pergi ke dokter. Jadi buat kawan-kawan sekalian, kalau misalkan kamu nggak mau pakai body lotion langsung aja inbox ya. Bisa kita kasih rekomendasi. Oke, buat kalian yang punya masalah kulit kering, memasuki musim pancaroba, musim semi, musim gugur, musim dingin, sebelumnya kalian mulai gosokin body lotion. Kalau misalnya nggak tahu, ya dioles ya. Keluar jin nggak gitu? Ntar kalau digosok-gosok tuh ini keluar jin, 3 permintaan. Iya, gitu. bukan kalau di sini mah yang keluar bukan itu, tapi yang keluar tuh kulit kering malah, ya nggak bagus ya. Jadi kalian kalau misalnya ada pertanyaan mengenai masalah body lotion langsung inbox saja, oke? Terus udah gitu, aku juga punya bentol-bentol kayak panu, Kak. Aduh, bisa pakai salep mendingan. Tapi selang seminggu kumat lagi. Ini mungkin kamu harus pergi ke dokter ya. Mungkin ada hubungannya sama dokter kulit ya? Iya. Dokter kulit. Jangan dokter cinta ya. Oke. Tadi Nenek nanya nih, numpang nanya kalau finish kontrak yang tanggal 9, lantas kita beli tiket tanggal 8 boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh. Ya. Kulitku lembab, tapi kalau pakai sabun batangan baru kering. Iya, makanya jangan pakai. Jangan dipakai. Terus karena kan sabun itu ada kandungannya juga, tingkat kadar asamnya, kita sebutnya pH.
Oke, pH-nya yang bagus itu kira-kira berapa ya? 3,5 kalau nggak salah. Jadi lebih nyaman di kulit. Jadi kamu sebelum beli sabun, kamu harus lihat dulu kulit pH. kamu tuh kering apa gimana gitu loh. Oke, itu penting banget ya. Abi nanya nih, sekarang ganti majikan tapi nggak boleh libur, apa itu bener? Enggak ah. Boleh lah. Kalau misalkan pekerjanya mau libur, majikan juga wajib memberikan izin libur. Betul. Tidak boleh Melarang, ya. iya. Kakinya pecah-pecah dan kering, bagusnya pakai apa? Ya mesti pakai body lotion. Ya, harus pakai body lotion. Itu juga kaki apalagi di bagian tumit. Iya. Betul itu nggak sih? paling cepat kering. Gue udah bingung. keras, kering. Kamina ada punya masalah gitu nggak sih? Maksudnya? Ada. Jadi secara berkala kita juga ke kayak pedicure ya. Dia akan membersihkan, kan itu kan kulit mati. Oh, Kalau jadi semakin menumpuk itu kan makin lama makin tebal. jadi kayak kerak gitu ya. Agung pikir tuh kebanyakan karena sering cewek itu jalan terus nggak pakai kaos kaki. Ini si emak Nggak pakai kaos kaki, enggak lah. Nggak juga ya? Bukan, kering. kering ya. Karena kering, terus mungkin juga harus dikasih perawatan. Jarang minum air itu juga penting. Iya. Itu paling utama, jarang minum air gitu loh. Ya. Jadi itu aja sih. Terus begitu Lisa nanya nih, tahun depan majikanku Satu sudah 14 tahun, 8 8 bulan. bulan. Tapi masanya sudah habis, sedangkan majikan aku tetap mempertahankan aku tidak boleh pulang. Apa kira-kira bisa nambah kontrak lagi, Kak? Ya, sampai saat ini masih boleh ya, karena sampai dengan tanggal 17 September itu bakal diperpanjang lagi selama 3 bulan. Iya. Jadi kemungkinan kamu bakal diperpanjang. Itu 3 bulan ya? Iya, per 3 bulan. Jadi kita tunggu lagi apakah tergantung dengan diperpanjang masa lagi. pandemi COVID-19 ini. Kelihatannya berita terakhir itu untuk dari Filipina, Vietnam sama Thailand udah boleh masuk ke Taiwan kayaknya. Oh, ya? Cuman Indonesia masih ketinggalan ini. Ini nggak tahu. Filipina juga boleh. Kayaknya Soalnya udah boleh. kan untuk kondisi COVID-19 yang di Filipina kan lumayan parah Mengkhawatirkan sih. juga gitu ya. Oke, termasuk jadi juga di Indonesia. Indonesia sampai saat ini makin banyak sih. Iya, serius. Setiap hari 3 ribuan ya, banyak banget sih. Oke, kita bakal ngomongin soal informasi naker. Oke, kita bakal buka sesi tanya jawab buat kalian ya. Bentar. Kak Agung bener-bener sangat peduli sama TKW, is the best Kak, sukses ya. Sisi buat Pramesti, semangat loh. Harus semangat. Kita lanjut lagi dengan obrolan informasi naker. Oke, kalian kalau misalnya ada punya pertanyaan di hold dulu ya, nanti kita akan bahas. Ini kayaknya kayak bakal kita bahas yang pertama dulu nih, si Refi. Karena ada topik yang mau kita angkat lagi, karena ini udah dihimbau berkali-kali ya oleh pemerintah Taiwan untuk disebarluaskan kepada masyarakat migran yang ada di Taiwan. Oke, baik itu pelajar ataupun juga pekerja migran itu harus tahu. Baru. Ya, harus tahu ya, terutama bagi mereka yang belum punya KTP. Oke. Pertanyaannya begini dari Riva nih, bahas dong Kak, PMI yang jualan online itu melanggar atau tidak, dan selama ini bagaimana di Taiwan? Jawabannya nggak boleh ya. Sebenarnya boleh nggak sih bagi PMI ya, pekerja migran asing, mereka kerja sambilan nggak boleh. Jualan di online. Itu Padahal nggak mungkin boleh. tidak mengganggu aktivitas kerjanya sehari-hari, pagi atau hingga sore dia kerja di pabrik, pulang di mes, di kos, dia jualan gitu. Sebenarnya tidak boleh. Nggak boleh, Karena mereka datang ke Taiwan, visanya itu visa kerja dan di tempat-tempat tertentu. Betul. Apabila dia hendak bekerja di tempat lain, mungkin seperti kerja part-time di restoran, di salon Indonesia, atau di toko-toko lainnya atau di rumah-rumah lainnya untuk bersih-bersih, itu juga harus mendapatkan izin. Harus ada izinnya. Jadi jika misalkan dia jualan online tidak ada izin, itu juga tidak boleh, dilarang. Apalagi kalau misalkan jual barangnya itu adalah menggunakan merek dagang orang lain yang contoh, misalkan kamu mau beli tasnya itu merek Kok gantian aku yang jatuh-jatuh. Ketularan. Siapa yang nular siapa coba ya. Karena memang kering sih udara ya. Terus udah gitu mau jualan mereknya tasnya mungkin Coach ya. Tapi kan kalau Coach itu kan pasti ada agen resminya, distributor resminya di Taiwan. Terus ada teman-teman kawan-kawan tuh jual Coach-nya Coach palsu. Hati-hati loh, itu bisa dikenakan denda yang cukup tinggi kalau misalkan secara hukum pidananya itu 50.000 1 tahun dan ataupun juga 1 tahun penjara.
Oke, itu tindakan pidananya. Tapi perdatanya itu yang justru menakutkan. Kenapa? Karena dari si brandnya ini, dia akan melihat kerugian yang dia alami. Misalkan, teman-teman pasti suka dengan mereknya itu adalah Hermes atau Hermes bilang ya. Keren bang. Iya, itu terus dibawa jalan-jalan ke pasar gitu, beli sayur itu pakai tas Hermes. huruf H-nya itu mesti segede-gede. gede banget gitu loh. Terus bajunya Hermes, terus tasnya Hermes, sendalnya, sepatunya Hermes semua Tali gitu pinggang loh. gitu, Tali Hermes pinggangnya yang gede banget, gitu. H-nya gede gitu loh ya. Padahal itu bukan Hermes tapi hantu. Kalau nggak mereknya hahaha gitu ya. Oke, contohnya misalkan gitu. Terus udah gitu ada kawan yang menjual di internet. Terus udah gitu, halo Anto, terus udah gitu begitu didapatkan ada yang ngadu, begitu digerebek di mesnya ataupun di kamarnya ditemukan mungkin lah misalkan ambil ininya terdapat 100 tas Hermes palsu misalkan 100 Hermes palsu. Sedangkan satu merek tas Hermes itu kalau di pasaran mungkin ambil inilah ya, ambil angka misalkan 50.000 misalkan. Tas Hermes model itu dijual 50.000. Jadi kerugian yang dialami oleh brand Hermes di Taiwan itu 50.000 dikalikan dengan 100 tas. Itu berarti berapa? 50.000 kali 100 berarti 5 juta. Taiwan ya. 5 juta ya. 5 juta dolar Taiwan. Berarti itulah kerugian yang dialami oleh brand Hermes itu yang disebabkan karena orang ini ya, pekerja migran asing ini menjual barang palsu. Nah, tuntutan perdatanya itu yang sangat mengerikan. 5 juta, kita kapan bisa bayar ya? Iya. Untungnya cuma seberapa. Iya. Tapi sudah menggunakan hak milik orang gitu. Iya. Itu soalnya untuk merek-merek itu ada hak patennya. Betul. Iya. Amina punya pengalaman sih. Bentar. Si brandingnya bilang kata, ntar aku ke pasar pakai helm merek Herman deh. Ada satu merek AC yang nggak pernah sadar, yang selalu nanya. Heran ya. TV juga ada. Heran ya. Itu merek yang selalu bikin bingung. Iya. Jadi merek yang nggak pernah sadar, selalu heran dia. Enggak, makanya kalau misalnya di kantor Amina kan ada TV yang merek Heran. Jadi kalau misalnya nggak bisa nyalain, tuh baca aja Heran. Heran kan? Nggak usah nanya sama pemilik tokonya. Tapi jokes kayak gini hanya berlaku di Taiwan. Di Indonesia pasti nggak ada yang tahu merek ini. Jadi kalian bisa bikin sama tanya, lu tau nggak di Taiwan tuh ada merek yang selalu nggak pernah jelas. Merek apa? Heran. Ya heran. Jadi bantu dia iklan. Endorse. Oke. TV Heran. TV yang nggak pernah sadar. Punya pengalaman waktu ke daratan Tiongkok. Iya. Jalan-jalan belanja tas gitu. Nah dia nanya mau nggak tas yang bermerek. Iya. KW premium. Padahal di tokonya itu sudah penuh dengan tas-tas, penuh dengan rak-rak, dinding-dinding sudah digantung dengan tas. Terus Amina bilang, oh boleh deh coba lihat gitu kan. Terus dibuka di antara rak-rak itu ternyata ada pintu rahasia. Ada pintu rahasia. Iya. Di tokonya kecil, tetapi sekali dari rak-rak belakang seperti ini itu, ya, dibuka didorong, gila luas banget. Betul ya, betul. Terus masih penuh dengan rak-rak, katanya tergantung nih kamu mau merek apa, tinggal aja jalan di baris yang mana. Iya. Silakan dipilih. Katanya Brejinga memang yang jual tuh banyak yang ngeyel Kak. Harga 3.500 tapi bilangnya ori. Aku tanya tuh grade berapa Mbak? Malahnya katanya ini ori. Katanya Via, iya nih TV Bosco mereknya Heran. Makanya ini sekali lagi kalau misalnya kalian tadi seperti kata Kak Amina, memang kalau di China, jangankan di China, di Indonesia pun juga banyak ya orang-orang yang menjual online tuh menjual produk premium ya. Kalau misalnya di Jakarta aku juga sering beli sih. Jujur Agung sering beli dulu ya. Itu merek tas LV itu belinya di Mangga 2. Ori nggak? Ya ori. Ori premium. Ori KW. Ori ya ori. Jadi kalau misalnya Brejing nggak bilang ini ori nggak? Iya ori. Orinya ori premium gitu loh. Jadi sekali lagi kalau misalnya di Taiwan itu kalau menemukan ada orang yang menjual barang-barang brand palsu, itu hati-hati. Nanti bakal dikenakan denda. Oke. Tuntutan dari brand itu nggak sembarangan loh, bisa sampai jutaan sampai dengan miliaran. Jadi ini himbauan juga ya buat teman-teman yang pengen punya dapat uang sambilan, terus berjualan, itu hati-hati aja, karena sebenarnya untuk jualan saja tidak boleh. Yang kedua itu menjual barang-barang
palsu. Padahal barang itu bermerek, tapi barang-barang palsu itu juga akan dikenakan denda pidana maupun hukuman perdata. Iya, pidananya tuh hukuman kurungan maksimal 1 tahun dan denda 50.000. Perdatanya tergantung tuntutan dari si brand itu mau nuntut berapa miliar, oke? Jakarta pakai miliaran beneran, apalagi makanya kalian perhatiin deh, orang Taiwan itu ya dia tidak akan begitu berani jualan barang palsu, barang premium, karena mereka tahu dendanya tinggi. Nah, kenapa bisa ada orang-orang Taiwan yang jual barang-barang palsu? Mohon maaf aja ya, mereka itu bukan orang Taiwan kebanyakan, atau mungkin mereka itu hanya cuman pintu doang, padahal barangnya itu dijual dari China, jadi masuknya dari China. Jadi memang ada, sampai saat ini masih ada. Makanya di Taiwan ini ada juga, tapi juga udah mulai sulit ditemukan. Oke? Bukan merek Hermeka, tapi merek hoax. Oh iya. Kata brandingnya Jakarta kalau premium banyak yang bagus-bagus lagi kan. Iya bener, gue aja beli. Jujur gue aja beli ya. Tapi sekarang udah enggak sih ya. Jahitannya rapi juga sih iya. ya. Malah ada yang bilang katanya miring banget. Iya, malah dia bilang katanya yang KW yang malah lebih bagus daripada yang aslinya gitu. Oh, iya. Lebih tahan lama. Oke, kita lanjut lagi. Kita ngomongin soal informasi naker yang kedua ya. Yang kedua ini ngomongin soal tadi kita mau ngomongin topik yang pertama dulu tadi apa ya? Denda. Denda. Jadi kenapa kami? Enggak, tadi kan ada yang bertanya dipukul ya? Nah, dipukul. Si Pramesti. Iya, Pramesti nanya tadi soal dipukul ya. Jadi ini kejadiannya seperti ini, bukan si Pramesti yang dipukul sih kasusnya ini. Ini terjadi kepada warga Vietnam. Oke. Terus kemarin itu sempat muncul di televisi, diperlihatkan bagaimana si korban ini dipukul berkali-kali oleh si ama ataupun juga orang tua pakai payung. Ngapain mukul pakai payung? Padahal nggak hujan ya. Terus udah gitu, iya pakai tongkat. Di tangan ada apa? Dia pukulnya pakai apa? Lain kali kasih dia sosis gitu. Jadi kalau begitu dia pukul, kamu bisa makan sosisnya. Terus udah gitu ternyata si ama ini malah bilang katanya cao ye mei you yong lah. Dia bilang katanya foto tuh nggak ada. Lu mau foto terserah lah, nggak ada. Ngantang nih amanya. Nggak ada percuma gitu lu foto gitu lo, rekam video. Galak sekali ya amanya. Ternyata setelah ditelusuri menurut dari dari berita Tongsan Xinhuan dia bilang katanya orang Vietnam ini datang ke Taiwan sudah 11 bulan. Kemudian dulu tuh dia bekerja di panti jompo. Kemudian bulan 7 baru pindah ke panti jompo yang lain di daerah Neihu menjaga akong. Dia di rumah tangga jadinya. Dari bulan 7 iya, itu baru ke wilayah Neihu. Iya. Kerja rumah tangga. Jaga akong. Tapi ternyata si amanya ini sering banget mukulin si pekerjanya ini gitu loh. Baru dia mau nggak mau dia minta untuk ngumpulin bukti, dia tuh rekam video gitu loh. Terus udah gitu dia baru tahu, dapat informasi dari teman-temannya orang Vietnam bilang, lu kalau ada masalah gini telepon aja ke 1955 untuk minta tolong gitu loh. Nah ternyata kita telusuri kenapa dia bisa dipukul ya. Katanya tuh hari itu si amangnya itu mau ke WC. Terus udah gitu ternyata di WC-nya itu orang Vietnam lagi pakai. Iya. Orang lagi pakai ngantri lah ya. Terus mungkin dia marah nggak sabaran ini gitu loh. Jadi hak milikku gitu. Orang lagi keramas gimana coba gitu loh. Terus begitu udah begitu keluar langsung dipukul. Ya ampun. Gara-gara amanya nggak sabaran ya. Iya, amanya mungkin udah kebelet kali ya. Gitu loh. Ini marah jadi kebelet sampai meledak gitu ya. Kalau bukannya keluar ke bawah, keluarnya ke atas gitu ya. Gitu, ke tangan, jadi tangannya jadi ringan tangan. Betul. Dan memang kasus ini menurut dari Konseling Taipei City katanya sudah menerima laporan tersebut dan sekarang masih dalam penelitian penyelidikan. Jadi moga-moga aja kawan kita dari Vietnam ini segera bisa mendapatkan ganti majikan. Iyalah. Gitu loh. Jadi Pramesti kalau misalkan kamu punya permasalahan yang serupa ya kamu kumpulin bukti aja gitu loh. Kumpulin bukti bahwa ini loh saya tuh dipukul berkali-kali sama majikan. Tapi aku pengen tanya nih sama kalian ya. Dari kasus seperti ini
mungkin juga kalian udah sering dengar ya, dipukul. Menurut kalian tuh majikan tuh mukul karena apa ya? Karena dia itu sakit, apa karena emosi? Ada yang mungkin karena kendala bahasa Kak Agung. Amina punya pernah sih pengalaman ya. Ini kebalikannya, yang mukul itu pekerjanya, pekerjanya yang mukul majikannya. Nah, karena si majikan ini mungkin cerewet banget ya, cerewet banget, ngomongnya juga dalam komunikasi mereka bahasanya juga masih kurang jelas, sehingga itu sering salah komunikasi. Dan majikan itu selalu meminta selalu mengontrol pekerjanya melakukan apapun secara detail gitu. Nah, suatu hari majikan katanya dia udah capek nih, aku sudah tiap hari ngomelin kamu terus. Nah, kamunya itu yang harus mengerti gitu. Jadi dengan bahasa isyarat dari majikan, pekerja itu harus paham, oh apa kemauan majikan. Betul. Nah, terus majikan itu suatu saat dia di dapur habis selesai masak, majikan kepalanya begini gitu. Artinya itu kamu harus matiin itu kompor gas. Bukan kompor gasnya, apa? Nutupin tabung gasnya. Oh iya. Iya. Nah, pekerjaannya tuh lupa. Kok begini terus begini? muka majikan Sakit. udah bete banget, udah jelek banget. Akhirnya pekerjanya udah mulai emosi karena mungkin sudah Apaan sih lu? berbulan-bulan gitu. Iya. Berbulan-bulan dimarahin terus sama majikan. Akhirnya pekerjanya yang udah nggak sabaran, malah dijambakin rambut majikan Itu sampai masuk berita nggak? Enggak sih, Nggak. dilemparin ke tembok. Aduh. Sampai masuk ke konseling. Oh. Berita ini masuk ke informasi ini sampai masuk ke konseling gitu. Malah. Majikan nuntut dia. Aduh. Dan pekerjanya itu merasa bahwa dia sudah sekian lama ditekan sama majikan, nggak tahan, nggak sadar. Oke, Agung pengen tanya nih ya, menurut kamu pasien tuh mukul pekerja tuh karena apa? A, pasien sakit, kira-kira yang mana? Kalau menurut kamu pasiennya sakit, ketik A, pasien gak sabar, ketik aja B. Kita pengen tahu, karena kalian yang ngejalanin kehidupan hari ataupun juga teman-teman kalian gitu ya. Mungkin bukan pasien kali ya, majikan ya. Pasien. Kadang-kadang justru yang tadi kan rawat Akong. Oh iya. Oke. Mungkin pasien atau majikan lah ya. Iya. Oke. Kita pengen tahu nih ya. Terus udah gitu nih kita lihat ya, teman-teman bilang katanya mungkin karena emosi Kak, katanya Eti. Terus udah gitu Arni bilang katanya karena Ama udah pikun, kebanyakan gitu Kak. Oh, oke. Sakit ya. Mamanya Bilal katanya aku juga pernah jaga orang gangguan otak, sering dipukul, bahkan pernah gigit di tanganku sampai biru-biru. Aduh. Oke. Katanya Siti Nurbaya, aduh kasihan banget ini. Nenek aku juga sering mukulin Kak, sering nyubitin aku dan marah-marah melulu. Ini karena apa? Emosi ya. Bre Jingga katanya emosi dan kendala bahasa, karena rata-rata lansia itu pakai bahasa Thai. Sedangkan orang Indonesia tidak paham dengan apa yang dikatakan. Bicarakan. Iya. Katanya Ovi apa nih? Akongku mukul kalau lagi error. Maklum. Dia maklum, sudah tua 99 tahun. Iya. Kalau error aku yang ngumpet kan. Iya, Dan dia diam sendiri. Wah, itu pintar tuh, itu benar. Jangan diterima dipukul gitu loh, ngumpet ya. Hindar gitu ya, Iya. hindari. Berarti hari ini dia udah ulang tahun dong. Umur 99 tahun, hari ini ulang tahun. Hari ini kan tanggal 9 September kan? 99. Oke. Kebanyakan pasiennya sakit ya kalau dilihat ya. A semua ya, kebanyakan A ya, karena pasien sakit. Tapi kalau pasien sakit, itu pasiennya nggak dianggap Jahat ya? jahat, nggak dianggap jahat, nggak dianggap bersalah gitu. Tapi menurut gue karena dia sakit. Karena dia sakit gitu loh. Aduh, ya adalah. Ini memang dalam posisi. Kagum pernah nggak dengar berita siapa Isabel Guzman? Kenapa? Dia membunuh ibunya, menikam berapa ratus kali, tapi dia masih baru berusia 18 tahun loh, cantik sekali, terus dinyatakan juga tidak bersalah karena dia sakit. Enak ya kalau depresi karena udah gila. Udah berbuat Ibu salah. Sendiri loh. Iya, udah berbuat salah terus begitu melakukan kejahatan seperti itu, terus karena dia alasan dia sakit ya udah. Bukan dibebaskan, mungkin apa? Tidak dijatuhkan hukuman mati, tetapi diantar ke RSJ. Iya, karena dia sakit. Oke, menurut gue sih hukuman mati aja gitu loh. Sorry Agung ngomong seperti itu karena menurut Agung ya dia tuh nggak bisa sembuh gitu loh. Jelas-jelas gitu loh.
Ya, ya udah kira-kira gitu dulu. Nanti kita akan lanjut lagi dengan informasi naker yang selanjutnya. Ini banyak banget nih yang curhat nih Kamina mengenai pasien ataupun juga majikannya yang sering mukul. Nanti kita akan bacain satu persatu ya kalau bisa. Nanti kita bakal lagi informasi naker selanjutnya yang penting juga ya, yang ada hubungannya dengan gaji ya, dengan gaji. Ini penting banget nih, kalian harus tahu ya. Soal gaji. Kalian kalau terima gaji itu sesuai dengan tanggalnya nggak sih? Atau sempat dicicil nggak sih? Ada nggak nyicil gaji orang? Lanjut, kita ngomongin soal gajian ya, soal gajian ini. Tapi sebelum ngomongin gajian nih, katanya mamaku Marini, nenekku nyubit aku sampai biru, laporin majikan, terus gantian nenek dicubit balik sama majikan. Apaan sih nih? Jadi antara majikan dan nenek itu cubit-cubitan dong. Iya. Cubit-cubitan. Oh. iya. Senggol-senggolan. Apaan sih nih? Kasusnya yang sedih apa gue mesti ketawa ya? Ada yang ulang tahun nih. Siapa? Cinta Azalia. Ini bukan Oh. pasienku yang rewel, tapi anak akong, anak pertama yang jualak cerewet. Iya kak, hari ini ulang tahunku. Oh, makasih udah diingetin. birthday. Happy birthday to you. Cynthia. Happy birthday to Azalia. Happy birthday dear Azalia. Happy birthday to you. Hore! Potong kuenya, potong Kue kuenya. dari mana, Bu? Kirim. Ntar kalau misalnya butuh alamat, tak kasih nanti alamatnya. Oke, jadi tetap harus sabar ya. Kalau misalkan memang dipukul, jangan diem aja, lari. Oke, lari. Ngumpet sampai dia sabar sendiri, baru ini ya. Terus itu minta tolong ke 1955 untuk minta tolong. Oke? Selanjutnya ngomongin soal gaji, Kak Mina. Sekarang nih jumlah pekerja migran di Taiwan itu mencapai 700.000 orang ya. Cukup banyak, dan memang banyak sekali ada jangan bilang banyak ya, ada sebagian agensi itu dengan alasan macam-macam itu Memungut secara liar, bukan, jadi memotong, nggak dikasih seluruhnya gitu loh, menahan. menahan sebagian gajinya dengan alasan berbagai macam, kayak pinjaman lah dan segala macamnya. Nah hari ini beberapa saat yang lalu ya, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan itu mengingatkan sekali lagi kepada seluruh agensi dan juga majikan, menurut peraturan yang berlaku itu gaji itu harus diberikan Full, secara penuh. ya, nggak boleh macam-macam dipotong ini potong itu, nggak boleh ya. Karena dendanya itu kalau misalnya ketahuan, terbukti itu akan dikenakan denda minimal 60.000 dolar Taiwan. Gitu loh. Dulu sih memang kita sering banget ya ngedengerin ya. Iya. Uang uang Ditahan. pinjaman lah, macam-macam gitu ya. Macam-macam, ada uang tabungan, Iya. ada uang pajak, Ada gitu. 服务费啦、国外贷款啦、居留证费啦、体pinjaman检哈， dari luar negeri, terus biaya untuk askes, iya, dan segala astek. macam gitu loh. Terus BPJS di Indonesia mahal-mahal, katanya padahal cuma murah banget gitu. Iya. loh. Jadi Ya. sebenarnya majikan ya pada saat memberikan gaji ke pekerjanya itu harus utuh full, Sebetulnya- termasuk juga layanan agensi. Iya, sebetulnya gaji itu bisa nggak sih diserahin dulu ke agensi, udah gitu baru bayar ke pekerjanya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tidak Nggak boleh. Jadi kalau misalkan gaji itu harus kamu menerima langsung dari majikan, kemudian setelah kamu terima gaji baru kamu bayar ke agensi, bayar ke kantor pajak. Jadi kamu yang ngelola duit sendiri. Iya, kamu Bukannya- mau nabung, mau iya. apa itu juga terserah kamu sendiri. Uangnya uang kamu kok. Iya. Orang Taiwan tuh nggak ada tuh istilahnya di masyarakat Taiwan tuh nggak ada istilah perusahaan kasih gaji ke agensi. Iya. Terus istri yang motong-motong-motongin Iya. baru terima gaji. Iya, gitu. Ada sih gua. Kalau gaji mana? Kalau gua Tapi gitu. kan tetap masuk ke rekening kamu, nggak bakalan Iya, perusahaan. iya, rekening gua dipegang sama istri. dia. Ya, Rekening gua ya dipegang itu sama udah masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Ya, nggak sembarangan menghabiskan uang gitu loh. Jadi di Taiwan itu nggak ada istilah tuh gaji itu diserahkan ke pihak kedua, kemudian pihak kedua pihak ketiga, maksud aku serahkan pihak ketiga, kemudian pihak ketiga yang mengatur, oh nih gaji lu segini, ini biaya aspek, ini biaya macam-macam, nih gaji lu segini gitu. Itu nggak ada.
Kalau Kak Agung kan hire akuntan gratis. Oh iya, betul, Nah, betul, itu betul, bukan betul. nahan gaji, itu Iya, akuntan iya. gratis. Iya, Bu, iya. Gratis loh. Iya, iya, iya. Dia udah ngomong begini, berarti suaminya juga begitu. Sama. Suaminya Nggak juga gitu. dibayar. Iya. Kita kelola uang tuh nggak dibayar, tau nggak? Iya. Malah nombok, bener nggak? Tuh, Setuju. ngangguk-ngangguk kepala. Setuju. Ini ibu-ibu semua di sini begitu kan memang kok ya. Pokoknya duit suami dipegang sama istri. Lebih aman. Oke, lebih aman. Tapi bener juga sih ya. Kadang-kadang tuh ada suami yang memang nggak. Boros. Bukan. Dia tuh Lihat barang jangan bermerek, langsung jangan bilang gatel. jangan bilang boros. Dia itu nggak bisa mengatur keuangan gitu. Jadi serahkanlah kepada orang yang ahli Pinter. di bidang mengatur keuangan gitu. Itu Tapi mungkin Bo, lebih baik. Tapi Bo ya jangan digratisin Oh, gitu gitu loh. ya. Kalau bayar akuntan, hire akuntan kan juga biayanya mahal. Bayar juga ya. Iya. Oke. Oke, apapun itu ya, dibuat kawan-kawan sekali lagi ingin mengingatkan gaji itu kalian harus terima sepenuhnya. Tidak boleh duit itu diserahkan ke agensi dan terima gaji itu setelah agensi datang, itu nggak boleh. Iya. Itu sudah ketentuan yang berlaku. Nah, apabila ada pemungutan liar, si agensi ini ataupun juga majikan bisa dikenakan hukuman, denda, sanksi sebanyak 10 sampai dengan 20 kali lipat uang yang ditahan. Oke? Jadi misalkan kamu ada biaya yang namanya, oh ini biaya apalah, misalnya biaya servis di Indonesia, ya. Setiap bulan kamu mesti bayar 1.000. Yap. Terus dia mungkin dia udah mengutnya setengah tahun, totalnya 6.000. Kalau kamu bisa melaporkan kasus ini kepada konseling ataupun juga 1955, si agensi ini akan dikenakan sanksi 10 sampai dengan 20 kali lipat dari 6.000. Iya. Jadi antara berapa? Antara 60.000 sampai dengan 120.000. Gitu. Jadi ini sanksi yang harus kamu tahu kalau ada agensi nakal yang mengut biaya lebih dari ketentuan yang berlaku. Iya, bahkan juga agensi akan di blacklist. Betul. Artinya usaha mereka akan di-ban, tidak diizinkan lagi untuk beroperasi usahanya. Betul. Jadi izin usahanya itu akan dicabut. Oke, izin usaha akan dicabut. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalian udah tahu haknya di mana. Kalau terjadi hal serupa, jangan takut tuh bilang, awas ya Kak, jangan sembarangan potong gaji aku loh. Aku tahu kalau kamu motong duit gaji aku dan sanksinya 10 sampai 20 kali lipat loh Kak. Ya hati-hati loh. Kamu jadi kalau kamu mau debat sama orang yang mungut gaji kamu, ya, motong sembarangan, kamu tahu hukumnya itu apa. Jadi dia tahu ternyata kamu tuh tahu gitu loh. Iya, tahu aturan. Betul. Kalau misalnya kita nggak tahu peraturannya, ya bakal akal-akalin gitu loh, ya. Jadi termasuk buat juga majikan ya, misalkan majikan yang menunda gaji berbulan-bulan dengan alasan bahwa agensi belum datang, itu tidak ada hubungannya dengan agensi. Pada saat sudah tanggal gajian, majikan mungkin lupa, kamu ingatin. Tetapi kalau misalkan majikan tidak membayar, kamu juga bisa mengadu. Lapor dulu ke agensinya. Agensi tidak bantu, kamu melapor ke 1955. Yes. Oke. Baik kawan-kawan, kita akan membuka sesi tanya jawab buat kalian semua. Silakan meninggalkan pertanyaannya sekarang juga. Jadi tinggalin pertanyaan ya, sambil tadi ada beberapa yang komen nih teman-teman soal gajinya tuh nggak terima langsung. Terus ada satu teman, dia pinter banget, begitu sampai langsung bilang sama agensi, bilang aku mau terima gaji langsung dari majikan ya, nggak mau dari mana-mana gitu loh. Oke, teman-teman nanti bisa ninggalin pertanyaannya di sini. Nah ini yang pertama nih dari siapa nih? Pramesti, kenapa ya Kak kalau kerja PRT kerjanya borongan ya, masak-masak, bersih-bersih, juga jaga lansia, terus gajinya sehari nggak sampai 1.000, yakin benar-benar capek. Pramesti, kalau misalkan memang pekerjaan kamu nggak sesuai dengan job order, kamu bisa konsultasi sama agensi. Yep. Kalau bisa ternyata nggak diperbaiki kondisinya, kamu bisa lapor untuk pindah ya. 1955 atau juga konseling daerah setempat. Ovi bilang aku nggak pakai agensi, enak nggak kena biaya agensi, kalau gajian bosku langsung transfer ke rekening pos aku. Wah. Mantap. Bisa sebetulnya sih, asal majikannya mandiri ya, dia mau usaha sendiri gitu loh. Halo Mas Agung, Mbak Halo Alvina. juga Anto Motret. Yes. Katanya Willy apa kabar? Lama nggak muncul kamu di live aku. Kalau gaji yang ngatur agensi, lapor kemana Kak? Ke 1955 ya. Masa tiap bulan gaji harus dikirim ke Indonesia? Hah? Kirim Apaan ke tuh? siapa? Kirim ke siapa? Udah gitu ngirim uangnya mesti lihat dia lagi.
Oh, itu nggak boleh tuh, nggak boleh. Yuli, nggak boleh itu. Kamu mesti ngelapor ya. Iya, itu nggak boleh, Itu hak kamu mau apain, gaji kamu mau belanja, kamu mau kirim buat siapa, Iya. kamu mau pakai jasa siapa untuk pengiriman, itu terserah kamu. Nggak boleh. Uangnya kamu loh, tidak boleh dikelola oleh agensi. Nggak boleh tuh. Ini kamu harus lapor, ini benar. Mesti konsultasi sama 1955 ya. Aku udah katanya Ati ya. Ini tadi Aku bilang. datang waktu itu ke Taiwan, aku ngomong langsung sama agensi, aku gajinya mau langsung dari majikan saja. Nuryati Banyumas, kalau gaji aku sudah dipotong sama majikan buat bayar agensi Askes, jadi terimanya bersih 17.000 NT lebih. Sebetulnya nggak boleh sih. Ya, sebetulnya nggak boleh. Majikan tuh harus ngasih full ke pekerja. Kecuali Askes ya. Askes karena yang bayar itu majikan. Sebenarnya nggak boleh juga, Kamina. Kalau secara hukumnya nggak boleh. Tapi yang bayar tuh majikan loh. Kan ada sebagian yang harus dia bayar, 20%. Enggak, majikan bayar bill Askes itu total. Oh, bayar sekalian. Iya, sekalian. Oke, karena itu atas nama majikan, jadi majikan berhak untuk motong persenan apa? Bukan motong kali, membantu membayarkan lah ya. Karena kan memang ditanggung. Misalkan Nggak. Askes sekarang berapa? Kan 350. perbandingannya 70, 20, 10%. Nah, 10% itu yang bayar kan si pekerja. Iya. Nah, 10% ini semestinya si pekerja tuh bayar. Cuma untuk memudahkan operasional, biasanya tuh perusahaan ataupun juga majikan membantu membayarkan 10% itu ke kantor asuransi kesehatan Iya. gitu. Ya. Ada nanya nih, Erina, kapan PRT gajinya naik? Belum. KDI Cayo. Itu bukan dulu. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. perjuangan. Itu KDI harus semangat ya. Pak, Iya. Pak KDI Cayo. Udah lama nggak ke KDI lu? Ya kak, gajiku dipotong untuk agent, Cece yang megang. Itu nggak boleh tuh Merlin. Iya. Apaan sih gaji dipegang sama orang? Kalau hilang lo mau ganti 10 kali lipat. Bilang nggak boleh. Mulai sekarang kamu harus berani ngomong ya. Aku mau terima gaji sendiri. Atur sendiri keuangan. Kasih Fitri ya, biar agensinya juga ada kerjaan, Iya. datang jenguin kamu gitu. Aku kemarin pindah majikan, diminta 8.000 plus 3.000 buat ARC, jadi total 11.000, nyesek banget. 8.000 mahal kak. 8.000 bisa beli emas loh. Bisa nggak beli emas 8.000? Bisa tuh. 3.000 buat investasi. ARC berapa tahun? Buat 3 tahun. Buat 3 tahun iya, ya. 8.000-nya itu loh. Ya. Tuh kamu harus apa? Lapor. Iya nih. Iya nih kak, hadir lagi nih, lama banget nggak ikut kalian Agung live ya. Lapor kemana kak? Lapor ke 1955 ya. Jangan dibawa doa doang ya. Tuhan tuh udah kasih jalan, kitanya yang harus ngerjain harus berusaha, ya. Ya aku doa bertindak. deh, doa. Ya doa kalau nggak dijalanin percuma. Percaya sama doa 100%, tapi harus dilaksanakan. Erlangga, kalau berkas ARC, Ciempau kak, paspor yang pegang majikan tuh ribet kayaknya pas Kemarin mama masuk rumah sakit bisa masuk Ciempau kak sama majikan, pas majikan lagi pergi nginep. Iya. Jadi kalau bisa dipegang sendiri, beneran. Nah, kalau kita mau ke rumah sakit ke Rumah klinik sakit. itu lebih gampang. Oke. ARC juga, paspor juga, harusnya dokumen-dokumen, kayak- harta benda kalian itu Iya, pegang pegang sendiri. Nggak boleh, beneran nggak boleh. Nih majikan ada baju kotorku, kamu mau pegangin nggak? Iya, sekalian cuciin mau nggak, gituin aja. Bercanda. Kemarin aku terima gaji 25.000 katanya Dimas. 18.000 dikasih ke saya, ke agensi 15 dan 6.000 buat biaya Bayar Askes. Askes. 6.000 cicilan kali ya. Boleh sih, boleh. Nambah kontrak katanya Ila. Bisa nggak kalau kita nggak pakai agensi karena Agensi yang Boleh. nggak mau tahu boleh. Kamu telepon ke Ziping mah. maksudnya ke si direct Direct ke hiring. DHSC ya. Cuman Agung udah lama nggak tahu nomor teleponnya DHSC. Kamu coba telepon ke 1955, tanya nomor telepon DHSC berapa, nanti bakal dikasih tahu gimana cara ngurusnya. Iya. Oke? Temanku berpanjang kontrak dipungut 8.000 katanya 8.000. Bunda nih. Ya. Selamat siang Jadi Suli. sebenarnya untuk perpanjang kontrak juga tidak ada biaya ya. Iya. Biaya yang dibebankan ke pekerja itu hanya yang bulanan. Iya. 1.800, 1.700, 1.500. Jika terus berlanjut, biayanya per bulan hanya 1.500 Iya. saja. Supriyanto, adikku setiap gajian selalu langsung dikirim ke Indonesia. ARC, paspor, Kaskes, HP dipegang sama majikan, HP juga dikasih seminggu sekali. Aduh, zaman apa sih ini? Udah kayak zaman kuda masih gigit pakai zaman kuda pakai sendal jepit kali masih kayak begini. Kudanya masih bisa pakai sandal jepit loh. Apaan sih Ini HP? diambil sama dia.
Ini jadul nih majikannya nih, nggak boleh gini. Nggak boleh loh, bener. Nggak boleh. Ini coba deh kamu, Supriyanto, minta tolong adik kamu untuk hubungin agensi bahwa dia tuh keberatan Iya. kalau benda-benda barang-barang milik adik kamu itu dipegang sama majikan. Sekarang lihat lelang biar mata hijau hilaf langsung. Nanti siang ada live ya. Pilih, nanti siang live 199. Murah meriah. Iya. Murah meriah. Nora ini Kak mau tanya perpanjang 3 bulan bagi yang habis bulan 10 ada kebanyakan nambah 3 bulan. Iya betul. Ya, nambah 3 bulan. Iya, sampai saat ini sih sampai September ya tanggal 17 Iya, ya. iya. Tapi setelah itu kita masih nunggu ya peraturan Baru. berikutnya ya, masih belum ya. Tuh, mau Dari yang si perpanjang Nuryati. Nuryati Tri mana? Ini. Oh, katanya majikanku kan mau proses sendiri, nggak mau pakai agent karena aku sudah habis kontrak nanti Januari 2021, 6 tahun. Karena aku nggak boleh pulang, disuruh nambah kontrak lagi, aku minta naik gaji. Majikan bilang nggak punya uang banyak. Terus kalau pulang Indonesia kita dapat tiket nggak sih Kak dari majikan? Oke, soal kenaikan gaji kamu diskusi ya, negosiasi sama majikan. Ya tambah 1.000 lah Kak. Pak, su lagi. Akong 1,000 块就好了，好不好gitu loh. 1.000 boleh nggak? Jadi misalkan kamu 17.000 jadi 18.000. Itu kamu negosiasi sama majikan. Nah, kalau majikan nggak setuju ya udah kamu pindah aja ataupun juga mungkin ya pulang gitu loh. Tapi ini kalau nggak nambah agensi, nggak pakai agensi, berarti kamu udah untung 1.500. Iya, kalau udah nggak pakai agensi Iya. kamu lebih tinggi daripada orang-orang lain loh. Kalau misalnya nggak pakai agensi lagi, berarti kamu sudah hemat biaya agensi. Betul. Jadi majikan yang ngurus sendiri dokumen-dokumennya. Nah soal tiket, apakah majikan mau beliin ya Tergantung majikan. baik-baik sama majikan. Oke, baik-baik. 老板，你今天好帅哦，你好美哦，帮我买机票。Gitu. Salah, langsung mukanya jelek. Tergantung negosiasi, kembali lagi apa negosiasi. Kalau misalkan kamu percaya diri dengan kinerja kamu, pelayanan kamu selama di rumah tersebut baik, aku rasa kamu bisa minta ya untuk kenaikan gaji atau penyesuaian. Coba aja, siapa tahu. Majikan lagi berbaik hati, dikasih ini uang tiketnya. Iya, orang kalian belajar sama Kak Agung bisa dapat gratis ongkir nggak sekalian? Orang itu harga-harganya nggak ada gratis ongkir, kamu minta. Siapa tahu kan gitu. Nah sama majikan juga gitu. Siapa tahu, udah jelas-jelas tidak bisa membelikan tiket. Ya tanya aja dulu, siapa Tidak tahu. ada diskon. Iya, nggak ada diskon. Tapi tanya aja, siapa tahu. Pinter kalian. Kalau nawar sama Agung pinter. Kalau sama majikan nggak bisa nawar mereka. Takut nawar. Mungkin harus galak kalian jadi penjual kali ya. Katanya si Arum, kalian orang baik sekali katanya. Iya makanya. Thank you Arum. Oke, katanya Ili, haha, udah numpuk di kamar Kak. 2 hari yang lalu sepatu sama dompetnya juga datang, hehehe. Dia seneng dia. Oke Kak, terima kasih banget buat yang udah nonton live ini. Semoga aja informasi yang kami sajikan ini bermanfaat. Kalau pertanyaan kalian belum kita jawab semua, kamu bisa konsultasi ke 1955 ya. Atau mungkin langsung aja join kami di live selanjutnya. Ataupun juga inbox juga boleh ya. Agung juga terima konsultasi juga ya, pertanyaan apapun. Oke. Agung pamit dulu, saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, terima kasih, semoga Salam bermanfaat ya. optimis, sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.